Hai semuanya, sebelum videonya dimulai, yuk boleh dicek dulu Instagram bisnisnya Tia di @tia_. Di sana Tia juga sharing siasat tentang bisnis loh. Oh ya, jangan lupa juga follow TikToknya @tia juga. Ini masih newbie banget sih, jadi bantu follow ya. Halo semuanya, sesuai dengan requestan terbanyak kalian, kali ini Tia mau bikin review dari beberapa brush pen. Dan ini juga ada beberapa brush pen yang belum pernah Tia coba, jadi ada sedikit video unboxingnya juga loh. Oke, ini yang pertama Tia mau buka paketnya dulu. Siapa di sini yang kalau buka paket gak pernah pakai gunting atau cutter? Kalau ada, fix kita temenan. Oh ya, ini nanti alamat Shopee-nya Tia taruh linknya di description box ya. Ya Allah, ini pakai terbalik segala, malu-maluin ya. Ya, kita lanjut unboxingnya guys. Tapi biar cepet lah ya, kita pakai gunting aja. Biar unboxingnya ala-ala gitu. Kita pakai gunting aja biar cepet juga, oke? Ini Tia beli beberapa brush pen gitu. Ada beberapa yang belum pernah Tia coba sama sekali. Langsung aja, yang pertama Tia beli Atran Stick brush pen. Ini modelnya lucu banget kayak Lego gitu. Kalau Atran Stick ini Tia pernah cobain. Ini Tia beli karena Atran Sticknya udah pada nge-fry gitu. Jadi Tia mau reviewnya Atran Stick yang masih baru. Ini warna apa yang nanti Tia cantumin deh di videonya, oke? Selanjutnya ada Lira. Ini Lira tuh punya dual tip gitu, yang satunya brush pen, yang satunya tip yang biasa. Nanti warnanya Tia taruh juga di video. Nah, brushnya tuh kayak gini, mirip-mirip sama kayak Tombow. Harganya juga nanti Tia taruh di video ya. Selanjutnya di sini ada Zik Fudebiori. Nah, ini warnanya 061. Brush pennya kayak gini bentukannya. Terus yang ketiga ada Koi Coloring Brush Pen. Keempat ya. Ini Koi. Ini juga pernah Tia cobain. Brush pennya bentuknya seperti ini. Selanjutnya ada DS Brush Pen. Dan brush pen ini harganya sama kayak yang brush pen Lira tadi. Dan brush pen kayak gini, ini baru pertama kali Tia lihat brush pennya runcing banget kayak gini. Kita nanti coba ya di swatch. Oh ya, ini juga punya dua tip gitu, kayak Tombow. Selanjutnya ada Tombow Modenesuke, ini yang versi buat brush pen kecil gitu. Tapi ini Tia belinya yang hard tipnya. Jadi sebenarnya Tombow ini punya 3 varian gitu. Nih, yang keduanya itu ada soft tipnya. Yang soft tip ini Tia sering pakai. Nah, perbedaannya hard tip dan soft tip ini, yang hard tipnya itu warna dongker, tapi yang soft tipnya itu warna hitam. Dan yang ketiga ini brush pennya ada 2 tip gitu, ada warna hitam sama warna abu-abu. Kalau brush pennya ini tuh mirip-mirip kayak yang soft tip. Brush pennya tuh lembut banget. Terus Tia juga punya Snowman brush pen ini, tapi maaf udah nge-fry dan Tia gak beli soalnya gak ada di tokonya. Terus selanjutnya ada Tombow juga. Ini Tia juga udah lama dan Tia mohon maaf gak beli karena udah punya koleksinya lumayan banyak. Takutnya mubazir kan kalau beli lagi. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti pas di reviewnya agak nge-fry gitu ya. Oh ya, ini juga brush pen ini mirip-mirip sama kayak Lira. Tuh kan mirip kan? Tapi nanti kita buktikan apakah sama juga atau tidak hasilnya. Oke, selanjutnya di sini ada Crayola Super Tips. Ini bukan brush pen, tapi ini spidol. Tapi bisa juga buat dipakein brush pen. Langsung aja kita swatch beberapa brush pen tadi biar kalian juga tahu hasilnya. Yang pertama, Tia mau swatch pakai Atran Stick. Dan kita di sini pakai kata dasar aja, itu hello ya. Nah, ini adalah hasil dari art line stick. Kalau menurut Tia, art line ini emang kan bentukannya itu dia bentuknya agak gede gitu ya, gendut. Jadi kalau misalnya buat upstroke-nya itu gak bisa tipis. Jadi downstroke sama upstroke-nya gak begitu terlihat berbeda. Tapi enak kok dipakainya, bener. Terus Tia mau pakai ini yang dari Snowman. Dan ini maaf banget udah nge-fry. Jadi hasilnya itu nggak bakal maksimal. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, kalau misalnya Snowman dan segala brush pen pokoknya yang udah nge-fry, itu pasti hasilnya kayak gini. Upstroke sama downstroke-nya itu pasti nggak akan ada bedanya. Tapi
Tapi menurut pengalaman Tia pribadi, Snowman ini waktu pertama kali beli emang enak kok kayak brush pen yang lainnya. Nah ini bisa dilihat sendiri kalau misalnya udah nge-fry itu kayak gini, upstroke sama downstroke-nya itu jadi nggak terlihat berbedanya gitu. Ya sama-sama tebal. Brush pen selanjutnya di sini Tia mau coba pakai Lyra. Lyra ini 11-12 sama kayak Tombow, dia punya dual tip. Ada yang brush pennya sama ada yang tip satu lagi kayak spidol gitu. Mari kita coba apakah rasanya akan sama seperti memakai Tombow atau bagaimana. Karena Tia juga baru pertama kali pakai Lyra ini. Beneran deh, serius gak bohong. Nah ini pas Tia coba, emang beda sih ya. Harga tidak akan membohongi kualitas. Tapi kalau misalnya kalian bisa dilihat, ini ya gimana kalian mengendalikannya aja sih sebenarnya. Tapi buat si Lyra ini upstroke-nya itu kayak kurang bisa dikontrol. Gak tahu emang Tia yang sulit untuk mengontrolnya atau gimana. Kalian teman-teman boleh sharing juga di bawah ya gimana kalian pakai brush pen ini. Nah lihat, bisa dilihat di huruf H itu kayak upstroke-nya tuh rada goyang gitu loh. Nah Tia sebelum nge-record ini juga Tia udah cobain Lyra dan hasilnya sama kayak pas waktu udah direkam, hasilnya di upstroke-nya tuh masih goyang-goyang gitu, tapi masih is okay, masih enak kok. Nanti Tia bakal cobain buat si tip yang satunya itu yang spidol biasa. Nah rasanya agak selembut kayak Tombow, tapi masih cocok lah buat kita pakai sehari-hari gitu buat belajar. Terus selanjutnya di sini ada Koi Coloring Brush Pen. Dia juga kalau misalnya yang Koi ini udah pernah nyoba, tapi cuma satu warna doang, yaitu warna hitam gitu kalau nggak salah atau warna abu-abu. Dia pakai juga waktu lagi belajar. Dan sesuai dengan harganya ya, si Koi ini juga enak, lembut gitu pas dipakainya, dan bisa dilihat sendiri pas waktu dipakainya ya mulus kan. Kalian bisa atur upstroke sama downstroke-nya itu lebih mudah. Tapi pengalaman Tia sendiri pakai Koi ini juga agak cepat nge-fry-nya. Tapi mungkin waktu itu karena Tia baru belajar kali ya, jadi nggak gampang nge-fry. Selanjutnya di sini ada Zigfud de Biore. Ini juga baru first time Tia cobain ini. Kita coba ya, kayaknya ini enak deh. Dan bener aja dong, ini beneran seenak itu. Ini beneran enak sekali dipakainya, dan kalian bisa lihat gak si warnanya itu jadi kayak ada gradasinya ya gak sih? Warnanya itu jadi bagus banget tuh, lihat. Bener-bener deh kalau hari itu gak akan mengkhianati kualitas, serius. Dan mulus banget kan, gak ada yang goyang-goyang gitu upstroke downstroke-nya. Tia bisa ngendaliin. The best. Selanjutnya Tia bakal pakai DS Brush Pen. Ini juga Tia belum pernah nyoba sama sekali, baru pertama kali ini Tia coba. Dan agak serem sih soalnya brush pennya itu runcing. Takutnya ya dicoba aja kali ya. Oke, mari kita coba, di zoom dulu. Bismillah. Oke, bagus buat downstroke-nya. Wow, enak sih, tapi emang di bagian upstroke-nya itu kalian harus bener-bener hati-hati, karena ini brush pen-nya itu lancip banget, jadi pas waktu dinaiknya itu kalian harus bisa ngendaliinnya. Nih hasilnya kayak gini, kalian bisa nilai sendiri ya. Brush pen selanjutnya ini adalah Tombow. Ini juga maaf banget udah rada nge-fray gitu, jadi mungkin hasilnya nggak bakal maksimal. Karena brush pen ini udah lama banget, ya sengaja nggak beli karena takut mubazir aja kalau beli-beli terus yang baru. Nah kita coba ya, ini udah nge-fry jadi sesuai kemampuan Tia aja. Nah walaupun si Tombow ini udah nge-fry, tapi kita masih bisa buat ngontrol brush pen gitu loh. Masih bisa ngontrol tebal tipisnya. Dan mungkin karena Tia juga waktu dulu nggak coba-coba banyak brush pen, menurut Tia pas awal Tia bisa nutering, brush pen yang paling enak itu emang Tombow. Tapi emang harganya pricey banget ya guys. Oke, selanjutnya di sini Tia bakal pakai Crayola Super Tips. Ini bukan brush pen, tapi ini tuh spidol.
Terus kok bisa sih dijadiin brush pen? Ya bisa dong, karena Crayola Super Tips ini bukan sembarang spidol guys. Nah, kita lihat ya. Jadi kan di Crayola Super Tips itu punya dua sisi gitu loh. Ada yang ini ada yang sisi situnya itu kita pakai buat downstroke, dan sisi yang atas yang lancipnya itu kita pakai buat upstroke-nya. Nih, contohnya kayak gini. Buat downstroke pakai yang sisi sampingnya, buat upstroke kita pakai yang depannya. Nah, kayak gitu. Jadi ini bisa banget kalian jadiin brush pen. Selain jadiin brush pen, ini juga bisa buat kalian pakai highlight, terus nulis spidol biasa gitu. Pokoknya ini 3 in 1 gitu. 3 in 1, ya betul 3 in 1. Itu hasilnya kayak gini, gak beda jauh kan sama brush pen yang lainnya. Lanjut, kita beralih ke brush pen kecil ini, si 3 unyu-unyu ini. Oh ya, Tia juga lupa tadi ngenalin kalau misalnya brush pen kecil itu gak cuman merek Tombow doang, tapi ada ini, Pentel Touch namanya. Tia cuman punya satu dan emang baru coba juga di tahun ini. Bulan kemarin kayaknya Tia baru coba Pentel Touch ini. Dan mari sekarang kita buat langsung aja swatch, oke? Yang pertama Tia bakal pakai dulu brush pen Tombow Fudonesuke yang varian soft tipnya. Soft tip berarti lembut. Jadi brush pen ini bakal kalau dipakai itu lembut gitu, gak keras. Nah, kalau misalnya menurut Tia sendiri, Tia lebih nyaman pakai yang soft tip dibandingkan pakai yang hard tip. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman semua, gimana enaknya teman-teman. Tapi waktu dulu emang banyak yang rekomendasikan kalau misalnya buat pemula itu pakainya yang hard tip, tapi Tia sendiri itu lebih enak pakai yang soft tip. Oh ya, brush pen Tombow Fudonesuke ini juga sifatnya tahan air dibandingkan sama Pentel Touch ini. Kalau pakai Pentel Touch ini bakal luntur kalau dikasih watercolor, tapi kalau misalnya Tombow Fudonesuke ini enggak, bakal tetap aja nggak akan luntur. Selanjutnya di sini Tia bakal pakai yang hard tipnya. Boleh kalian bandingin ya gimana Tia pakai hard tip sama soft tip tadi. Kalau misalnya menurut Tia sendiri, apalagi ini masih baru, kalau pakai hard tip ini downstroke-nya itu harus ditekan banget dan susah gitu kalau misalnya menurut Tia. Tapi ini balik lagi kata Tia tadi gimana enaknya kalian. Kalau Tia sendiri sih enak pakai soft tip dibandingkan pakai yang hard tip. Bedanya itu kalau misalnya yang hard tip ini tulisannya bakal lebih tipis. Nah, ini kalau misalnya pakai hard tip buat downstroke-nya itu harus ditekan. Nah, ini buat upstroke-nya itu bakal tipis banget. Nah, tapi buat downstroke-nya lagi itu bakal sulit kalau misalnya Tia ya. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Jadi lebih kurus gitu, lebih tipis. Nah, teman-teman bisa lihat di huruf H. Itu Tia sulit buat ngendaliin dari upstroke ke downstroke-nya. Selanjutnya di sini Tia bakal pakai yang dual tip itu, ada warna hitam dan ada warna abu-abunya. Jadi brush pen ini emang lebih mahal dari dua varian yang tadi karena punya dua tipnya, ada warna hitam dan warna abu-abu. Tapi maaf sekali kalau misalnya brush pen ini udah mau habis. Soalnya ini udah dipakai lama sama Tia. Nah, ini warna hitam ya guys sebenarnya, tapi karena mau habis jadinya seperti abu-abu. Dan kita coba yang warna abu-abunya, ini cocok banget buat kalian jadiin highlight buat di huruf-huruf gitu loh. Nah, ini kalian abu-abu ini bisa jadiin highlight seperti yang Tia contohin. Nah, biasanya kalau misalnya Tia pakai brush pen ini, fungsinya buat ini sih. Jarang Tia pakai buat hand lettering biasa. Oh ya, brush pen ini 11-12 sama yang soft tip tadi, jadi brush pennya itu lembut. Nah, brush pen yang terakhir yang bakal kita coba adalah Pentel Touch. Ini Tia cuma punya satu warna dan emang baru pertama kali cobain pakai warna ini. Pentel Touch ini gak tahan air, jadi kalau misalnya dikasih watercolor itu bakal luntur warnanya. Beda lagi sama kalian pakai Tombow Fudonesuke yang 3 tadi. Nah, ini rasanya sama kayak yang pakai soft tip, jadi brush pennya itu lembut.
Nah, ini adalah hasil dari swatch tadi. Kembali lagi kepada kalian mau pilih yang mana. Tapi menurut Tia, mendingan kalian cobain aja satu-satu mana brush pen yang menurut kalian enak. Karena kalian nggak akan tahu gimana brush pen itu cocok buat kalian sebelum kalian cobain dulu. Oke, sampai situ dulu ya videonya. Boleh kalian request di kolom komentar. Selanjutnya Tia bakal bikin video apa. Oke, bye-bye.